Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah, Ibu Dr. Anda Andi Hajati. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan-karyawati Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar, Bapak Ibu wali murid serta anak sekalian peserta Matsama tahun 2021 yang kami banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT, karena sampai hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, kita masih diberi taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas sehari-hari dalam keadaan sehat, dalam keadaan lancar semuanya, tidak ada arah suatu apa. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Bapak Ibu dan anak sekalian, memasuki hari kedua masa ta'aruf siswa MTSN Negeri 4 Blitar. Materi hari ini adalah belajar dan program cara belajar yang efektif. Harapan kami setelah mengikuti ini kalian bisa menerapkan di rumah, sehingga kalian nanti benar-benar jadi anak yang sukses. Anak-anak, langsung aja kita masuk ke materi. Anak-anak, belajar yang efektif itu bisa diartikan adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu adalah sumber daya manusia yang unggul. Jadi anak-anak, ciri dari belajar adalah adanya perubahan tingkah laku. Kalau belum ada perubahan tingkah laku, maka kita katakan belum ada pembelajaran. Oleh karena itu, di bagian hari ini, di materi hari ini, kami akan memberikan tips atau cara-cara belajar yang baik, cara-cara belajar yang efektif, sehingga belajar yang kalian terapkan nanti benar-benar belajar yang berhasil guna, belajar yang berdaya guna, sehingga mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu yang lebih baik. Anak-anak, ada 10 resep, atau ada 10 cara pintar supaya waktu belajar kita menjadi efektif. Yang pertama, belajar itu memahami, bukan sekedar menghafal. Jadi, sekali lagi, belajar itu memahami, bukan sekedar menghafal. Nah, perlu dipahami anak-anak bahwa fungsi utama kita belajar adalah paham, bukan hanya hafal. Kita boleh hafal 100% semua detail pelajaran, tapi yang lebih penting adalah apakah kita sudah mengerti betul dengan semua materi yang dihafal itu. Jadi sebelum menghafal, selalu usahakan untuk memahami dulu garis besar materi pelajaran. Kemudian, cara yang kedua, membaca adalah kunci belajar. Ya, belajar adalah kunci belajar. Saya ulang, membaca adalah kunci belajar. Seperti sering disampaikan oleh beberapa ahli bahwa untuk membuka ilmu ya harus membaca. Tapi kita tidak bisa mengerti suatu itu tanpa membaca. Supaya kita bisa paham, minimal baca materi baru 2 kali dalam sehari, yakni sebelum dan sesudah materi digunakan. Nah, karena otak sudah mengolah materi tersebut sebanyak 3 kali, jadi bisa dijamin bakal tersimpan cukup lama di otak. Sekali lagi anak-anak, membaca adalah kunci belajar. Kita tidak bisa membuka stok ilmu tanpa membaca.
Kemudian langkah yang ketiga, mencatat pokok-pokok materi pelajaran. Biasakan anak-anak setiap kalian mengikuti penjelasan apapun, utamanya materi pelajaran, biasakan kalian membuat catatan kecil. Ya, sekali lagi membuat catatan kecil. Tujuannya untuk apa? Nanti sewaktu kalian akan belajar, cukup membaca catatan penting itu saja. Jadi tidak perlu membaca seluruh materi yang ada di buku, tetapi kalian cukup mengambil intisarinya saja. Nah, biasanya dengan cara seperti ini adalah lebih efektif daripada kalian mengulang membaca lagi. Sekali lagi, biasakan setiap membaca materi pelajaran, ya, misalkan banyak materi begitu, satu bab begitu, dibuat catatan penting, ya, dibuat poin-poinnya, sehingga ketika mungkin mengulang pelajaran, kalian tinggal membaca poin-poinnya saja. Nah, kemudian yang keempat, anak-anak, hafalkan kata-kata kunci. Ini penting, anak-anak. Ini teknik menghafal yang baik, yaitu menghafalkan kata-kata kunci. Misalkan kalian mempelajari tentang susunan tata surya, dimulai paling dekat dengan matahari, namanya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya. Ini sebenarnya mudah kita siasati dengan cara kita membuat singkatan-singkatan. Misalkan kita buat Meve Bumayu, Meve Bumayu, Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, dan seterusnya. Gitu. Ini cara yang paling gampang. Ya. Dibiasakan kalian membuat kata-kata kunci. Ini. Atau misalkan kalian biasa dulu telah belajar tentang spektrum warna-warna cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu apabila melalui suatu prisma kaca, maka akan dispersikan, ya, diuraikan menjadi beberapa warna cahaya. Nah, yang kita kenal dengan nama warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Itu lebih mudah daripada kalian menghafalkan merah dan seterusnya. Lebih baik ya me, jiku, bibi, mi. Artinya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Itu adalah ya. Nah, itu. Nah, kemudian anak-anak, cara yang keempat, pilih waktu belajar yang tepat. Oke. Waktu belajar yang paling enak adalah pada saat badan kita masih segar. Memang tidak semua orang punya waktu belajar enak yang sama, tetapi biasanya pagi hari adalah waktu yang tepat untuk berkonsentrasi penuh. Gunakan saat ini untuk mengolah materi-materi baru. Sisa-sisa energi bisa digunakan untuk mengulang pelajaran dan mengerjakan pekerjaan. Anak-anak, syukur begini ya anak-anak, pilih waktu yang tepat. Memang waktu yang paling tepat itu yang pagi ya anak-anak. Jadi biasakan kalian bangun malam, kemudian sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, kemudian buka buku yang kalian bisa menggunakan buku untuk pelajaran besok atau mengulang pelajaran di pagi harinya. Kemarin diulang lagi. Ini biasanya ini akan lebih awet di daya ingatan kita daripada kita dalam kondisi yang di sore hari ketika kita masih payah. Nah, ketika di waktu yang pagi itu biasanya otak kita masih kosong, sehingga akan mudah untuk dimasuki atau diisi dengan beberapa pengetahuan dari mata pelajaran. Kemudian anak, langkah yang keenam, bangun suasana yang nyaman. Nah, ini penting anak. Jadi suasana nyaman perlu kita ciptakan pada saat kita belajar. Sekali lagi, suasana nyaman perlu kita ciptakan ketika kita belajar. Jangan ada yang mengganggu konsentrasi kita, baik ruangannya ya, maupun yang lain. Yang pertama adalah ruangan. Ruangan itu jangan terlalu sempit, jangan belajar kita.
Sekali lagi, ruangan jangan terlalu sempit. Alangkah baiknya ruangan itu cukup luas begitu, penerangannya juga cukup, sirkulasi udara juga cukup. Nah, mungkin bisa suasana nyaman itu ada kalanya anak itu belajar bisa diiringi dengan lagu-lagu yang pelan begitu. Nah, kita membuat mood begitu, ini juga bisa. Tapi jangan sampai belajar sambil nonton TV. Nah, ini kadang-kadang saya itu salah, belajar sambil nonton TV itu kadang-kadang itu yang terjadi. Kalau kita seperti itu biasanya jarang berhasilnya anak-anak. Kalau mungkin lagu yang pelan begitu sambil mengerjakan PR itu insya Allah itu masih bisa. Tapi kalau sambil nonton TV kadang-kadang perhatiannya kita itu menjadi kacau ya, karena sambil melihat TV. Kemudian anak yang ketujuh, bentuk kelompok belajar. Kelompok belajar itu sangat penting ya. Penting ya untuk menunjang efektivitas belajar. Nah, karena dengan belajar kelompok atau dengan belajar bareng bersama teman kita, kadang-kadang kita itu lebih mudah ya. Lebih mudah dalam arti kita bisa saling mengisi antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, ada kalanya kita tidak paham tentang suatu pelajaran, teman yang lain bisa membantu. Sebaliknya, teman kita ya tidak bisa, kita bisa bantu. Nah, atau kita lagi bosan belajar sendiri, bosan ya, kita bisa membentuk kelompok belajar. Tapi yang paling penting dalam membentuk kelompok belajar ini, kita harus perhatikan jumlah kelompoknya. Kelompok belajar itu jangan terlalu banyak ya, bisa 3 sampai 5 ya. Usahakan kelompok belajar itu anggotanya ganjil 3, 5, jangan terlalu banyak. Kalau genap kurang bagus, nanti misal genap perempuan 2, lakinya 2. Nah, ini yang terjadi tidak lagi belajar tetapi malah mojok di sudut kamar, di sudut ruangan begitu, berduaan tidak boleh. Jadi belajar itu, kelompok belajar itu yang baik anggotanya ganjil 3 sampai 5. 7, kalau 7 terlalu banyak ya, 3 sampai 5. Nah, nanti di antara anggota kelompok itu bisa saling mengisi antara teman satu dengan teman yang lain. Nih ya. Nah, kemudian anak-anak yang ke-8, latih sendiri kemampuan kita. Nah, anak-anak sebenarnya kita itu bisa ya melatih sendiri kemampuan kita. Pada setiap akhir pelajaran biasanya selalu diberikan soal-soal latihan. Jadi kita tanpa diperintah oleh Bapak Ibu Guru, kita bisa latihan sendiri ya. Jadi tanpa menunggu, saya lagi tanpa menunggu perintah dari Bapak Ibu Guru, kalian bisa melatih soal-soal itu. Nah, dari masing-masing soal kalian coba kerjakan, kemudian nanti hasil jawabannya cobalah ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9 anak-anak, tip kita agar belajar kita menjadi efektif, kembangkan materi yang sudah dipelajari. Jadi kita jangan hanya terkurung ya, terkungkung dengan buku saja. Banyak materi di luar yang bisa membantu belajar kita, yang bisa membantu menambah wawasan kita. Kita tidak cukup dengan mengandalkan satu buku mata pelajaran, tapi kita bisa mencari dari sumber lain, misalkan lewat internet ya. Internet itu banyak kan. Kalau kalian mau itu kamu cari di Google itu banyak pengetahuan ajar di sana. Nah, atau yang lain kalian pakai referensi yang lain, misalkan kamu kalau nanti di sekolah bisa di perpustakaan, juga bisa. Jadi banyak sumber-sumber belajar selain buku itu kalian bisa Bapak Ibu Guru itu juga merupakan sumber belajar. Nah, dengan demikian nanti kita itu menjadi kritis ya.
Jadi tidak hanya manut dengan apa itu guru, tapi kita menjadi kritis, artinya tepat respon terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Ini cara yang ke-9. Kemudian anak-anak, cara yang ke-10, sediakan waktu untuk istirahat. Jadi kita boleh ya belajar itu pol-polan, boleh belajar berkencang, tapi jangan lupa untuk istirahat. Otak kita perlu istirahat, otak kita perlu nutrisi. Oleh karena itu, belajar 1 jam misal, nanti istirahat 15 menit sambil melemaskan otot-otot. Kita bisa minum atau bisa makan makanan kecil gitu ya. Nah, itu sekedar untuk istirahat, sehingga nanti kalau otak sudah fresh lagi, kita belajar lagi. Itu cara belajar. Sekali lagi, kita boleh ya, boleh belajar sekencang-kencangnya, sepolnya, tetapi kita harus juga istirahat. Nih. Kemudian anak, tidak kalah pentingnya anak-anak, kita ini kebiasaan yang kurang baik begini ya. Belajar itu didadak 1 malam, bahkan mulai jam 7 sore sampai jam 12 malam, itu juga tidak baik, itu juga tidak efektif. Atau belajar hanya ketika ada ulangan atau ketika ada ujian, itu juga tidak baik. Jadi belajar itu ya dicicil, jangan sampai belajar itu dikumpulkan waktunya, itu tidak mampu kalian ya, semalam suntuk tidak istirahat. Yang ada apa yang ada nanti paginya ketika mengerjakan ujian kalian pasti ngantuk. Jadi belajar itu harus dicicil ya, jangan suka menunda-nunda waktu untuk belajar. Tugas segera dikerjakan. Anak-anak, itu beberapa cara, 10 cara untuk waktu kita itu agar menjadi waktu yang efektif untuk belajar. Anak-anak, 10 itu merupakan usaha, dan kita harus juga selain usaha kita harus berdoa, banyak doa, sehingga nanti hasil kita, belajar kita di Matsanika ini, di Madrasah Sanaya Negeri 4 Blitar ini bisa maksimal dan kalian menjadi anak-anak yang sukses. Anak-anak, ini katanya dengan belajar. Kemudian anak di kesempatan ini di masa ta'aruf siswa madrasah ini perlu saya sampaikan juga pembelajaran di MTSN Negeri 4 Blitar, di MTS Negeri 4 Blitar. Ini sebenarnya SMP atau MTS itu hampir sama, tapi ada beberapa ada perbedaan juga, tapi hampir intinya hampir sama. Begini anak, dalam melaksanakan kegiatan belajar di MTS Negeri 4 Blitar itu terdapat 3 kegiatan pokok, yaitu kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Ada 3. Nah, ketiga kegiatan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam mencapai tujuan pendidikan keseluruhan di madrasah. Jadi tidak mungkin suatu madrasah atau sekolah itu hanya menyelenggarakan intrakurikuler saja, itu tidak mungkin, atau kokurikuler saja juga tidak mungkin, atau ekstrakurikuler. Jadi ketiga-tiganya harus dijalankan karena saling mendukung. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler? Berikut ini akan sedikit saya singgung 3 kegiatan pokok yang ada di Matsanika atau di MTSN 4 Blitar. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler. Nah, pengertian intrakurikuler itu kegiatan utama madrasah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Siapa yang melaksanakan intrakurikuler? Dengan sendirinya ya dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari. Nah, apa tujuan kegiatan intrakurikuler? Kegiatan intrakurikuler ini bertujuan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran atau bidang studi yang tergolong.
anak-anak biasanya program yang terkait dengan kegiatan intrakurikuler itu tercermin dalam struktur kurikulum. Nah, di madrasah kita ini struktur kurikulumnya ini ada sedikit berbeda ketika kalian berada di SD atau MI. Kalau di MI itu sebenarnya MTS itu merupakan lanjutannya. Tapi kalau di SD, dari yang kalian dari SD itu ada agak berbeda. Kalau pengelompokannya tetap sama, ya. Jadi struktur kurikulum itu dikelompokkan dari dua. Ada kelompok A, kelompok B. Kelompok A ini terdiri pendidikan agama Islam. Kalau di SD kan hanya pendidikan agama, gitu ya. Tapi kalau kita di MTS ini, ya pendidikan agama Islam terdiri Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, kemudian fikih dan sejarah kebudayaan Islam. Kemudian masih kelompok A ada PPKN, sama dengan ada di SMP bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat bahasa Arab, ini tidak ada di SMP, ini ada di MTS. Kemudian matematika, IPA, pengetahuan sosial, kemudian bahasa, ini sama. Oleh karena itu nanti anak-anak yang dulunya berasal dari SD, tolong ini juga diikuti dengan sebaik-baiknya, karena ini termasuk kelompok wajib yang berukuran hadis, akhlak, fikih maupun SKI dan bahasa Arab. Nah, itu ya yakin kalian mampu semua, kalian adalah anak-anak yang pintar semua. Kemudian kelompok B, data karya, kemudian pendidikan jasmani, seni budaya dan muatan lokal. Muatan lokal, kemudian ditambah pengembangan. Ini struktur kurikulum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan intrakurikuler. Paham anak ya? Jadi tolong di kalian yang baik dari SD maupun MI, ya kalau sudah masuk di sanawiyah ya ikuti semua aturan yang ada di madrasah sanawiyah Negeri 4 kita. Ya, jadi ya kalau sudah masuk sini ya harapan kami bahwa ibu guru keluarga besar Ahmad Sanega atau keluarga besar MTS Negeri 4 Blitar ya kalian nanti bisa rasan, ya bisa nyaman di madrasah, kemudian nanti kalian bisa mengukir prestasi yang luar biasa di madrasah sanawiyah Negeri 4 Blitar. Anak-anak ini kaitannya dengan kurikulum. Nah kemudian begini anak-anak, 1 jam pelajaran. Perlu kalian ketahui bahwa 1 jam pelajaran yaitu selama 40 menit. Nih, berbeda dengan di SD atau MI. Kalau SD MI itu 1 jam pelajaran hanya 35 menitnya, ada perbedaan. Nah, kemudian nanti untuk masalah pelaksanaan pembelajarannya, nanti kita tinggal menunggu informasi dari pemerintah ya. Kalau memang kita harus PTM, kita boleh pembelajaran tatap muka, kita nanti juga menyesuaikan. Tapi untuk ini selama pandemi yang dimulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli, berarti kita ya pembelajarannya daring seperti pelaksanaan masalah ini. Tapi yang penting kalian tetap semangat ya. Ya mesti ada bedanya antara daring dengan luring, karena tingkat pemahamannya juga beda. Kalau daring itu ya agak serampangan aja, kalau luring ya jelas beda juga. Ini kaitannya pembelajaran. Kemudian anak yang masih kaitannya dengan struktur kurikulum. Jadi tujuan intrakurikuler adalah mencapai tujuan minimal. Jadi nanti ada yang namanya kriteria ketuntusan minimal atau istilah lainnya KKM. Ya, di tempat kita di MTSN 4 Blitar ini KKM sudah kami tentukan ya, sudah ditentukan oleh madrasah untuk semua mata pelajaran.
itu KKM-nya 78 ya. Semua mata pelajaran KKM-nya 78. Itu artinya kalau kalian belum mencapai 78, ya berarti kalian punya kewajiban untuk mengulang atau istilahnya perbaikan atau remedial. Sama seperti ketika kalian berada di SD atau MI. Nih, ini terkait dengan kegiatan intrakurikuler. Kemudian anak-anak yang kedua, kegiatan kedua namanya kegiatan kokurikuler. Apa kegiatan kokurikuler itu? Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan untuk memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari. Dipelajari di mana? Dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Jadi kegiatan kokurikuler itu memperdalam atau menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Jadi ini merupakan pendukungnya saja. Nah, kegiatan intrakurikuler itu bisa dilaksanakan baik secara individual maupun secara kelompok. Misalkan kunjungan ke museum, ke perpustakaan kabupaten atau kota, ke peternakan, ke perkebunan, pabrik, dan seterusnya. Atau bahkan kita mengadakan wisata religi. Itu juga termasuk dalam kategori kokurikuler. Bahkan anak-anak kokurikuler itu bisa dilaksanakan terintegrasi dengan beberapa pelajaran. Di satu kegiatan itu bisa melibatkan pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran IPA, mungkin pelajaran terang, bilang atau prakarya. Dengan kolaborasi seperti itu, ya, dengan kolaborasi seperti itu, dengan kerjasama dari berbagai mata pelajaran ini, nanti akan membentuk proses berpikir kritis dan strategik dalam melihat sesuatu dari berbagai cabang ilmu. Jadi di situ ada IPA-nya, ada bahasa Indonesia-nya, ada prakarya. Itu kegiatan kokurikuler. Kemudian anak-anak, kegiatan yang ketiga namanya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, serta minat sesuai dengan kondisi madrasah. Ini maksud kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di MTSN 4 Blitar, kegiatan ekstrakurikulernya atau biasanya disebut kegiatan ekskul begitu. Itu ada dua. Ada kegiatan ekskul wajib dan ada kegiatan ekskul pilihan. Nah, kegiatan ekskul wajib itu adalah kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, yaitu tentang kepanduan atau kepramukaan. Ini sifatnya wajib, jadi seluruh peserta didik ini wajib untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka yang masih di kelas 7 dan kelas 8. Nah, cara wajib ini ada sanksinya. Kalau misalkan kalian tidak ikut, apa sanksinya? Bisa tidak naik kelas kalau nilai ekskul matematika, nilai ekskul pramukanya masih C, jadi minimal D. Kalau tidak itu ya harus diperbaiki sampai D, karena itu ekskul wajib. Ekskul wajib. Nah, yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan. Maksudnya ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Di madrasah kami, ekskul yang bisa diikuti oleh anak-anak, oleh siswa kelas 4 maksimal 2. Jadi kalian bisa milih 2. Misalkan milih ekskul bola voli dengan
futsal, atau tenis meja dengan bulu tangkis, atau kaligrafi dengan seni baca Quran, itu bisa. Ini kaitannya dengan ekskul. Ya, kemudian di sini saya tampilkan beberapa contoh ekskul, mulai dari ekskul wajib maupun ekskul pilihan. Ada ekskul pramuka yang wajib, ya. Kemudian PMR ini adalah ekskul pilihan, dan sebenarnya banyak ya, ada beberapa ekskul ini ya. Silakan kalian ikut daftar saja ya. Ada 15 ada 15 ekskul yang bisa kita ikuti. Kalian bisa ikut. Harapannya apa? Ekskul ini bisa mewadai bakat dan minat kalian, sehingga sekali lagi ya, sehingga kita bisa bisa mengukir prestasi di masa ini. Misalkan begini ya, ketika di SD atau MI kalian punya prestasi di bidang seni bela diri, PSHT. Nah, nanti harapan kami ketika di MTS Negeri 4 ini kalian masuk juga di seni bela diri. Nah, nanti harapan juga nanti endingnya apa? Kalian bisa menjuarai setiap event-event yang diselenggarakan. Ya, termasuk juga cabang kaligrafi misalnya. Kita boleh ya, kalian boleh ikut kaligrafi. Dari SDMI kalian punya prestasi di kaligrafi, nantinya kalian ikut ekskul kaligrafi di macam ini. Ya harapannya sama, targetnya ya juara. Anak-anak, ini hal-hal yang perlu saya sampaikan ke kalian ya. Jadi singkatnya, belajar efektif ya, dimulai dari belajar efektif tadi. Belajar efektif itu endingnya harus terjadi perubahan tingkah laku, dan kalian harapannya hasil akhir adalah kita mendapatkan sumber daya manusia yang unggul. Harapan dari belajar efektif. Kemudian anak-anak ada 10 tips atau 10 cara. Ini kalau kalian bisa terapkan, insya Allah nanti kalian akan jadi anak-anak yang sukses. Kemudian di madrasah kita menyelenggarakan 3 pokok kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Anak-anak, di akhir perjumpaan ini saya hanya memberikan tugas untuk kalian. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini ya, yaitu belajar efektif dan cara menyusun programnya. Maka di sini saya memberikan tugas untuk kalian membuat jadwal kegiatan di rumah. Ya, saya yakin kalian tiap hari mulai pagi sampai sore itu punya kegiatan, apalagi saat ini masa pandemi ini kalian banyak tugas, banyak di rumahnya ya. Jadi nanti kalian tentu saja punya rencana yang baik, mungkin membantu orang tua atau yang lain. Nah itu tolong sesuai dengan materi yang saya sampaikan tadi, kalian membuat jadwal kegiatan di rumah selama 1 hari saja. Kalian boleh pilih hari Senin, boleh hari Selasa, pokoknya pilih 1 hari dalam 1 tahun ya. Kemudian tugas ditulis tangan dan hasilnya difoto, kemudian dikumpulkan ke pendamping kelas masing-masing. Bisa kalian kirimkan lewat
via WA ya. Sekali lagi anak-anak, tugasnya adalah membuat jadwal kegiatan di rumah. Nih, Bapak Ibu dan anak sekalian, nah ini tidak kalah pentingnya. Ini saya wanti-wanti pada kalian ya, karena ini masih masa pandemi. Nah, untuk mencegah mewabahnya atau memutus mata rantai penularan virus Corona 19 atau COVID-19 ini, walaupun sudah pernah disampaikan oleh banyak orang atau banyak instansi yang menyampaikan, saya tidak kalah pentingnya di forum ini saya juga menyampaikan tentang protokol kesehatan. Pertama, memakai masker. Anak-anak tolong apalagi kalau dalam kerumunan ya, tidak boleh jelas dan ya kemana-mana pakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Tiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ya, yang keempat, membatasi mobilisasi dan interaksi. Ini beberapa yang perlu saya sampaikan di forum ini, mengingat kondisi kita ya, kita aja belum bisa ya tatap muka, kita masih daring, kita tetap menggunakan protokol. Anak-anak, kiranya itu yang bisa saya sampaikan, meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami, Bapak Ibu guru seluruhnya, sangat mengharapkan kalian nyaman di MTS Negeri 4 Blitar ini, bisa mengikuti semua program yang telah dicanangkan di MTS Negeri 4 dan bisa mengukir prestasi di masa nikah, dan yang terakhir kalian menjadi anak-anak yang sukses semuanya. Bapak Ibu wali murid, mohon senantiasa mendampingi anak-anak karena ini masih dalam masa pandemi dan kita pasti pembelajarannya menggunakan daring atau online. Karena itu mohon nanti Bapak Ibu wali murid selalu mendampingi anak-anak sehingga proses pembelajaran daring MTS 4 ini bisa berhasil dengan baik dan anak-anak juga menjadi anak yang sukses. Bapak Ibu dan anak sekalian, demikian sekali lagi, demikian yang biasa sampaikan. Manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, oleh taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.